Shalom, kita jumpa kembali dalam Pray From Home dan mari kita sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu
kami bersyukur. Kau nyatakan mujizat-Mu, Kau nyatakan kesembuhan bagi yang sakit. Kami bersyukur, kasih setia-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu ya Tuhan, ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Engkau layak dipuja, Engkau layak disembah, Yesus. Kau kekasih jiwaku, Kau kekasih hidupku, Kaulah curahan isi hatiku, ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, kami berharap hanya kepadamu. Kaulah kuatku, kota bentengku, menara kuatku. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Berfirman buat kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa hikmat-Mu kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Dan biarlah malam ini telinga kami mendengar, mata kami melihat, hati kami terbuka, dan kami siap ditaburi benih firman-Mu, dan kami minta hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Ya, malam ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita belajar walau hanya satu ayat yang kita pelajari malam ini. Kita belajar dari Yakobus 4 ayat 17. Saya akan sharing tentang bolehkah divaksinasi COVID-19, ya. Boleh nggak? Nah, itu dia. Ya, karena ada banyak cerita-cerita tentang virus COVID-19 dan lain sebagainya. Kenapa sih Pak nggak cerita dari dulu? Ya, cerita sekarang jauh lebih baik. Kalau dulu nanti dipikir ya ngocok-ngocoki, memengaruhi. Tapi sekarang saya memang memberi pengaruh yang benar begitu. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ternyata salah satu hal tentang dosa adalah kalau kita tahu berbuat baik, melakukan yang baik, namun kita tidak melakukannya, kita berdosa. Tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukan, maka kita berdosa. Jadi ini berlaku untuk semua hal, bukan satu hal dua hal, termasuk tentang vaksinasi COVID-19. Nah, ada banyak hoax tentang vaksin COVID-19. Ada yang bilang begini, itu vaksin COVID-19 nanti kalau disuntikkan akan menjadi chip. Coba kita pakai logika, cairan tiba-tiba bisa jadi chip. Tahu nggak chip itu seperti apa? Kalau Anda punya kartu ATM, ada chipnya. Kalau Anda punya kartu telepon, ada chipnya. Jadi sebetulnya sebelum divaksinasi, Anda sudah punya chip. Mau lepas chipnya? Monggo, silakan. Dan kalau saudara berpikir, wah nanti kalau saya dipasangi chip,
saya akan bisa dilacak. Kalau saudara punya smartphone, dimanapun Anda berada, Anda bisa dilacak. Karena ada GPS di dalam smartphone Anda. Ada lokasi di mana Anda pergi. Termasuk kalau Anda sering bersosial media, Anda upload foto, Anda tunjukkan Anda ada di mana, atau Anda sedang makan di mana, itu salah satu tanda bahwa Anda pernah pergi kemana saja. Dan itu bisa dilacak. Jadi kalau saudara berpikir, wah, chip nanti akan dimasukkan lewat jarum suntik dari cairan, kemudian di dalam tubuh kita itu nanti ada chipnya, itu nanti menjadi tanda sehingga bisa dilacak. Itu salah, itu hoax, nggak mungkin, nggak masuk akal, ya. Dan kita juga belajar, ada yang kasih info, wah itu nanti yang namanya vaksin itu ada barcode-nya. Nanti kalau di dalam tubuh kita ada barcode-nya, yang ada barcode-nya itu vaksin, di botolnya itu atau di kerdusnya itu ada vaksin, untuk melacak vaksin itu terdistribusi kemana saja. Jadi bukan karena vaksin itu nanti disuntikkan di tubuh kita, kemudian kita ini bisa dilacak. Ya, memang yang jago hoax itu orang-orang yang betul-betul punya waktu lebih, sehingga dia bisa ciptakan hoax karena dia kreatif, inovatif, pinter, ya, pinter sakar PDW. Jadi mari kita belajar betul-betul ketika mendengar info, melihat info, mendapat info, cek and recheck terlebih dahulu. Saya berusaha ketika saya mendapat info tidak buru-buru membagikannya, termasuk berita-berita tentang COVID-19. Ada banyak orang memelesetkan, banyak orang menggunakan berita COVID-19, berita virusnya sebagai sarana untuk mencari popularitas. Dan saudara, hal chip sudah saya jawab, hal barcode sudah saya jawab juga. Ada yang bilang, wah ini ulahnya Bill Gates, virus ini disebarkan. Bill Gates itu nggak kekurangan uang, malah dia mengeluarkan uang banyak untuk mendistribusikan, mendukung obat-obatan, mendukung pembiayaan laboratorium penelitian tentang virus COVID-19. Jadi ada banyak orang berpikir orang ini yang akan menguasai dunia tanpa perlu banyak bekerja, uang yang bekerja dengan dia. Ya, banyak orang bekerja untuk cari uang, kalau dia dikejar-kejar uang karena dia sudah bekerja dengan benar. Dan selain itu yang namanya Bill Gates ini benar-benar dia adalah orang yang suka berdonasi, menolong orang lain. Jadi nggak ada gunanya buat Bill Gates mencari kekayaan dengan menyebar virus. Itu adalah sebuah kebodohan, hoax yang terlalu aneh. Dan kalau ada yang tanya lagi, Pak, kalau begitu virus COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman. Saudara, bicara tentang akhir zaman, Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, di dalam perjanjian baru, sudah menyatakan di zaman Rasul Paulus sendiri sudah akhir zaman. Kalau sekarang ini, akhir dari akhir zaman. Dan yang namanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kapan? Artinya semakin dekat. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada orang yang memberitakan Yesus akan datang pada hari, jam, tanggal, bulan, tahun, letaknya di mana, maka itu adalah penyesatan. Sebab kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Bukan pencuri ya, Tuhan bukan pencuri, tapi kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Datangnya sekonyong-konyong, tiba-tiba, ujuk-ujuk. Dan bagi orang yang gak siap, itu merupakan mara bahaya. Tapi bagi setiap anak Tuhan yang siap kapanpun dipanggil Tuhan, kapanpun Tuhan datang, no problem.
Saudara, ada pertanyaan, apa saya boleh divaksinasi COVID-19? Wah, saya jawab, boleh. Semua orang boleh, koma. Ada syaratnya. Yang sekarang ini tentunya yang diutamakan adalah usia 18 sampai 59 tahun. Ini untuk yang di Indonesia. Di luar negeri kurang lebih sama, namun lansia, usia senior di luar negeri, di beberapa negeri sudah didahulukan. Dan Indonesia juga sudah mulai. Orang-orang yang usianya senior sudah mulai. Dalam minggu-minggu ini pun sudah terjadi. Dan saudara yang dikasih Tuhan, boleh. Ya, boleh. Dan kita harus sabar menunggu giliran. Ya, pasti ada waktunya. Anda yang tenaga kesehatan sudah didahulukan. Fasilitas kesehatan Anda didahulukan. Dan sebentar lagi pejabat publik, hamba-hamba Tuhan, termasuk orang-orang yang berusia senior, dan semua orang akan bergiliran. Bagi Indonesia, mari kita berdoa bersama supaya rencana vaksinasi COVID-19 bisa selesai sebelum Desember 2021. Walaupun teorinya sampai Maret 2022, tapi Presiden minta sebelum Desember 2021 bisa selesai. Dan Menteri Kesehatan juga berjuang akan menambah vaksinator, orang yang memberi vaksinasi, yang menyuntikkan vaksin, akan ditambah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, memang kalau melihat demografi, kemudian letak pulau dan kelautan di Indonesia, Bloomberg meramalkan Indonesia akan selesai vaksinasinya 10 tahun mendatang. Dan tentu itu dibantah oleh pemerintah Indonesia. Indonesia tidak akan selemot itu, selama itu. Saya berdoa, kita berdoa bersama, biarlah vaksinasi COVID-19 berlangsung di tahun ini saja. Dan kalau tahun-tahun mendatang itu untuk orang-orang yang membutuhkan vaksinasi di kemudian hari. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, sekalipun Anda sudah vaksinasi COVID-19. Karena beberapa rekan sudah ada divaksinasi COVID-19, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian bagi yang belum menerima vaksinasi COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sabar menunggu giliran. Dan inilah yang harus kita tahu, bahwa ketika kita taat kepada pemerintah, sebenarnya itu adalah bukti kita taat kepada Tuhan. Ya, jadi boleh nggak kita divaksinasi COVID-19? Boleh. Ya, kami hamba Tuhan mendorong saudara untuk menunggu giliran dengan sabar, dan itu boleh. Jadi secara alkitabiah tidak ada masalah. Dan saudara, mari sebelum kita berdoa, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lengah dan jangan gegabah. Dan pastikan kalau Anda hari ini sudah mendengar kabar baik dari saya, bagikan kepada orang lain. Sabar ya, tunggu waktunya. Kita semua akan divaksinasi. Ya, yang paling penting adalah kita harus memenuhi syaratnya. Sabar dan memenuhi syaratnya, semua akan divaksinasi. Bagaimana dengan anak-anak? Pasti pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan vaksin COVID-19, mereka juga sedang menyelidiki, ya, menyelidiki bagaimana, apakah vaksin itu bisa dibagikan kepada anak-anak termasuk kepada balita. Sabar, yang ini memang sedang digodok, sedang diteliti. Mari kita berdoa bersama. Intinya malam ini adalah, bolehkah saya divaksinasi COVID-19? Jawabannya, boleh. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, biarlah malam ini kami menyadari bahwa bagi kami yang usia 18 tahun ke atas sudah boleh divaksinasi, termasuk yang 59 tahun ke atas. Kami juga berdoa, biarlah proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia khususnya dapat berlangsung dengan cepat dan makin cepat, termasuk distribusi vaksin ke daerah-daerah yang terpencil, termasuk
distribusi vaksin yang datang dari luar negeri, termasuk penelitian vaksin yang dibuat di Indonesia sendiri pun dapat terlaksana lebih cepat. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah para vaksinator makin bertambah dari pulau demi pulau, daerah demi daerah. Dan kami berdoa khususnya untuk Presiden kami Jokowi diberi hikmat, otoritas wibawa Tuhan secara khusus bersama tim, stafnya, dan kami juga berdoa untuk Kementerian Kesehatan bekerja keras, bekerja dengan hikmat Tuhan, mendistribusikan vaksin COVID-19 termasuk dengan BUMN yang ada, dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah TNI dan Polri dapat mengawal proses vaksinasi COVID-19, pendistribusiannya sampai ke daerah-daerah, dan kami percaya pemda-pemda yang ada di seluruh negeri Indonesia benar-benar bekerja keras untuk proses vaksinasi COVID-19, dan kami percaya Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih, ekonomi Indonesia pun makin pulih. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami semua menjaga protokol kesehatan sejak kami di rumah masing-masing. Dan malam ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ciayang yang ada di Gendo yang sedang mengalami COVID-19, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang lain, Bu Fatma yang ada di Gudo yang sedang mengalami kanker, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami berdoa untuk saudara Lukas yang mengalami pneumonia, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami berdoa untuk Pak Daud yang mengalami diabetes dan penglihatan yang berkurang, biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkannya. Dan tak lupa kami juga berdoa buat Pak Slamet, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan dari stroke-nya. Demikian pula kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami asam lambung. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan dan pemulihan. Yang sedang mengalami sakit di paru-paru, di jantung, di ginjal, di kepala, dan di organ-organ tubuh yang lain, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Dan kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami goncangan jiwa, yang sedang mengalami stres, yang sedang mengalami psikofrenia, yang sedang mengalami masalah kejiwaan, Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk memberikan pekerjaan buat mereka, dan biarlah lewat keterampilan, kecakapan, talenta mereka dapat bekerja. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang bekerja sebagai karyawan maupun pengusaha, baik di toko, di apotek, di gudang, di pabrik-pabrik, di industri pertanian, peternakan, pertambangan, perkebunan, dan industri pariwisata, juga industri transportasi. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah semua yang sedang bekerja ini Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Dan di saat kami semua menjaga protokol kesehatan, Tuhan menyatakan perlindungannya. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang bergerak di dunia keuangan, baik di koperasi, di BPR, yang ada di perbankan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, kredit-kredit macet bisa dibayar, dan biarlah kasih Tuhan tidak stres ketika mereka mengelola usaha-usaha perbankan dan keuangan yang mereka kelola. Terima kasih Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami, baik rekan-rekan kami yang bekerja sebagai guru dan dosen, termasuk anak-anak yang sekolah, termasuk mahasiswa-mahasiswi. Kami berdoa biarlah mereka semua mengerjakan dunia pendidikan dengan hati yang tenang dan tetap bersyukur di tengah-tengah masa sukar seperti hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, yang sebagian negara melakukan lockdown, biarlah mereka tetap memperoleh penghiburan dari Tuhan. Dan
Sebagian negeri yang lain sudah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 dan biarlah negeri mereka mengalami pemulihan dan keamanan yang tertib dan damai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat negeri Indonesia, biarlah mengalami pemulihan dari goncangan-goncangan bencana alam, baik gunung maupun gempa bumi dan lain sebagainya. Malam ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, turunkan berkat-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Puji Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.